Hai Aquarius, kalau kamu single dan berharap nemu seseorang di tahun 2024, ini reading buat kamu ya. Kita pakai kartu cuman pertama ya, sambil shuffling ini saya sambil sampaikan hitungan astrologis saya buat kamu ya. Semua saya lakukan demi kamu Aquarius. Buat kamu ya, mungkin setengah tahun pertama di tahun 2024 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei mungkin belum terasa sesuatu banget ya, tapi mulai Juni, nah baru kamu terasa ada hawa-hawa asmara datang mendekat ya, menciprati menciprati hati dan pikiran kamu ya. Mungkin di situ ada hubungan terjalin ya, dan ada kemesraan yang ekstra banget dan manis banget buat kamu ya. Soal itu nanti dibawa apa, bisa dibawa ke pelaminan atau enggak, itu tergantung kamu kan ya, gitu ya. Terus selain hitungan ya, tips dari hitungan saya astrologis kan juga ada tipsnya. Pertama ya, kalau kamu mau pasangan di tahun 2024, ya istilahnya mancing lah gitu ya, mancing lah, entah kamu mau mancing di mana, mancing di tempat kerja, mancing di mana ya, mancing nggak perlu kelihatan mancing banget, kelihatan kayak nyari-nyari banget, nggak perlu ya, cukup tunjukkan karisma gitu aja, kamu tebar pesona kayak entah gimana caranya, yang sah sekarang kayak gimana ya, saya orang zaman dulu nggak tahu sekarang kayak gimana caranya, cuman kamu pastinya tahu lah ya. Kamu tebar pesona mungkin atau apalah ya, intinya kamu mancing, kamu tunggu sampai ada yang gigit umpan kamu ya, sampai ada yang kepancing. Nah, yang kepancing itu entah berapapun itu ya, kamu kenali satu persatu ya. Terus yang terakhir ya, pesannya ya, sarannya kalau kamu mau pacar atau pasangan di tahun 2024, dari semua yang sudah kamu kenali dan kamu tahu kualitasnya itu ya, kamu simpan yang terbaik ya, yang lainnya kamu buang gitu ya. Kamu udahlah, nggak usah disimpan-simpan gitu, satu aja kamu pilih, sudah kamu bawa ke hubungan yang lebih serius, entah itu nanti jadinya kamu nikah di tahun 2024-nya atau 2025 atau setelahnya ya, intinya kamu simpan satu yang terbaik dari semua. Pertama mungkin jalan ya sebatas kayak teman aja atau kenalan tapi agak akrab gitu ya, tapi kan dari situ kamu bisa ngevaluasi karakternya masing-masing orang yang kepancing sama karisma kamu ya. Hai. Oke, kartunya ready. Di sini nanti kita lihat energi kamu seperti apa, dan ya calon-calonnya nanti kamu nemunya di mana ya. Saya Jo Maria, dukun palsu kesayangan bangsa. Kita reading. Oke Aquarius, kita lihat energi kamu seperti apa tahun 2024. Kita ambil kartu yang pertama dan ketujuh. Ini mewakili house pertama di horoskop kamu dan house ketujuh di horoskop kamu. Memang ini nggak ada planet-planetnya, nggak kayak horoskop kamu, cuman gambaran umumnya kira-kira seperti ini di tahun 2024 ya. Di house pertama ada Nine of Wands ya. Di horoskop kamu ada transit Pluto di situ. Dan kartunya Nine of Wands ya, kebetulan mungkin ya cocok ya. Pluto di house 1, secara ini masih masa transisi ya, tahun 2024 Pluto masih mondar-mandir antara Aquarius sama Capricorn ya. Cuman majority of the time dia di Aquarius, jadi lebih banyak di Aquarius. Mungkin ada rasa khawatir ya, anxious, cemas akan kamu bakal dinilai seperti apa, atau kamu bakalan ketemu orang-orang kayak gimana kayak gitu ya. Jadi kamu cenderung pasang barikade atas diri kamu ya, supaya orang nggak terlalu tahu tentang kamu, karena kamu ada khawatir kalau dia tahu aku punya sifat kayak gini. Dan ini nggak selalu sifat buruk loh ya, bisa jadi sifat baik. Cuman kamu nggak mau seseorang atau beberapa orang tahu sifat itu, karena nggak mau nanti disalahgunakan kayak ya, dimanfaatkan kayak gitu-gitu ya. Jadi ada beberapa hal tentang diri kamu yang kamu tutup karena kamu nggak mau sesuatu yang nggak kamu mau terjadi itu ya. Dan ya kalau mau dibilang ini bagus nggak sih strategi kayak gini, tergantung situasi kan gitu ya. Kalau kamu memang merasa sekarang ini sudah mulai agak tertutup sama orang ya, karena nanti gini nanti gitu,
dan memang situasi kamu mengharuskan seperti itu, kenapa enggak kan gitu ya. Tapi kalau sebatas karena kebiasaan aja ya mungkin mungkin perlu perubahan sedikit ya. Tapi saya rasa dengan Pluto mulai masuk house 1 buat kamu ya, setelah sekian lama perjalanan Pluto di house 12, dan pastinya ada beberapa pengalaman yang nggak enak ya. Dari 2008 sampai 2024 ini pengalaman nggak tahu apa aja yang sudah kamu alamin ya, mungkin itu akhirnya membentuk kamu dan akhirnya kamu memutuskan untuk nggak menunjukkan 100% diri kamu ya. No problem ya, kalau memang itu pas dengan situasi kamu, nggak masalah. Nah, dalam hubungan kamu seperti apa ya di sini, meskipun kamu kelihatannya kayak tertutup, bukan berarti kamu pemalu. Di sini kamu tertutup tapi bukan berarti kamu pemalu. Kamu mengizinkan, katakanlah mengizinkan siapapun orang yang pengen deket sama kamu izinkan mereka untuk deket sama kamu, dan ini bagus gitu ya. Meskipun kamu nggak nge-share semua tentang diri kamu nggak nunjukkan semua karakter kamu, entah yang baik entah yang buruk, ada beberapa yang kamu tutupi ya. Kamu nggak nge-share semuanya, tapi kamu bisa dapat banyak. Kamu bisa ngerangkul lebih banyak orang ya dengan begitu ya. Bukan berarti kamu nipu sih, saya bilang ini bukan kok nipu ya. Ngasih level-level, katakanlah ya, kalau orang baru kenal cukup kenal aku segini gitu ya. Nanti kalau mereka sudah agak jauh kenal sama aku, mereka bisa kenal aku di level ini gitu ya. Kamu bisa lebih terbuka sama dia bahwa kamu punya karakter seperti ini gitu ya. Kamu lebih hati-hati, ekstra hati-hati dalam hal nunjukkan diri, tapi bukan dalam hal milih orang gitu. Dan di sini ya, meskipun kamu mengizinkan semua orang siapapun tanpa pandang bulu untuk dekat sama kamu, tapi kamu juga punya ketegasan, katakanlah ya, ketegasan bahwa meskipun nggak kamu omongkan ya, ketegasan bahwa kalau orangnya kayak gini-gini, udahlah, aku nggak mau urusan lagi sama dia itu ya. Jadi ini energi bagus ya. Entah yang ini kayak gimana di kamu ya, tergantung situasi. Cuman secara umum katakanlah oke ya. Dan ya seperti mungkin ya mirip-mirip dengan yang disarankan secara astrologis tadi ya, kamu buka pintu buat siapa aja ya. Nanti salah satu kamu simpen, nggak semuanya, yang lainnya kamu buang aja nggak apa-apa. Kamu cemplungin lagi ke laut hasil pancingan kamu. Satu aja yang disimpan ya. Terus selanjutnya kita baca melulu ya. Kita baca apa yang kamu pikir bisa kamu tawarkan dalam hubungan, dalam hal asmara, dan apa yang kamu pikir, kamu rasa akan kamu dapatkan dalam hal asmara ya, dalam hal hubungan. Dan di sini bukan berarti yang akan kamu dapatkan seperti yang dikatakan kartu ini lebih ke yang kamu pikir kamu dapatkan. Jadi entah ini kamu pikir positif atau negatif ya. Kalau kartunya sepertinya negatif gitu. Kita lihat dulu yang kamu rasa dan kamu pikir bisa kamu berikan ya di sini dengan The Emperor ya. Ini entah ya, kamu mungkin merasa atau berpikir dalam hal hubungan aku bisa kasih perubahan dalam hidup orang yang berhubungan sama kamu gitu ya. Kamu dan mungkin sudah terbukti ya, saya rasa ini bukan cuman berdasarkan pemikiran kira-kira aja, tapi sudah ada bukti bahwa siapapun yang dekat sama kamu mengalami perubahan drastis, bisa jadi dari 0 jadi 100 kayak gitu ya. Jadi ada perubahan hidup atau perubahan karakter kayak gitu ya. Jadi dari yang kayak gimana jadi kayak gimana. Dan dengan di Emperor di sini ya, Emperor ini kan tentang masa depan ya. Kamu merasa atau berpikir bahwa yang akhirnya menjalin hubungan sama kamu, entah siapapun itu ya, akhirnya bisa punya masa depan yang lebih baik daripada yang dia pikir gitu ya. Mungkin seperti itu ya, entah kamu ya, entah resonate atau enggak ya, mungkin ada. Intinya
banyak enaknya lah kalau sama kamu gitu. Nggak rugi apa-apa gitu ya. Sedangkan yang kamu pikir kamu dapatkan Five of Cups di sini ya, penyesalan ini persis posisinya ya, dan kartunya persis dengan reading Pisces ya. Buat zodiak Pisces, mungkin kalau kamu Sun kamu di Aquarius, mungkin ada Merkuri kamu atau Venus kamu di Pisces. Coba dicek, barangkali resonate buat kamu ya. Karena ini kartu ini sama ini posisinya sama, kartunya sama ya. Five of Cups ya, kamu pikir kamu bakalan nyesel, bakalan kapok katakanlah ya, dan seringkali penyesalan atau kekhawatiran akan penyesalan yang tergambar di kepala dan di hati seseorang, dalam hal ini kamu ya, itu berdasar pengalaman karena sebelumnya pernah istilahnya memberikan sesuatu tapi yang didapatkan sebaliknya gitu, memberikan yang indah sebaliknya dapat buruk malahan, bukan kok dibales indah ya. Boro-boro kayak kamu ngasih makanan satu rantang ke seseorang gitu ya, boro-boro diisi rantangnya dikembalikan ke kamu, enggak, kembali rantangnya kosong aja enggak gitu ya, malah dilemparin gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kamu ada masa lalu yang mendukung pemikiran kamu sekarang bahwa kamu mesti ekstra pasang barikade, bahwa kamu bakalan dapat hubungan yang nggak ngenai buat kamu ya. Bisa jadi terjadi ya, bisa jadi terulang seperti yang dulu-dulu, cuman ya belum tentu kan gitu. Belum tentu, kita lihat dulu kartu-kartunya seperti apa ya, dan kronologis astrologisnya seperti apa ya. Pluto house 1, Saturn house 2 sama Neptune ya, Uranus Jupiter house 4 ya, terus Jupiter nanti masuk house 5 setelah pertengahan tahun. Makanya itu tadi di awal saya bilang setelah Juni ya, jadi mulai Juni, Juli sampai seterusnya perkara hubungan kamu jauh lebih oke daripada sebelum-sebelumnya, kesempatannya mantep lah. Itu ya ada kemungkinan memang ya, kalau kamu terlalu hati-hati mungkin jadinya kamu cenderung melihat negatifnya dalam hal hubungan, cenderung melihat negatifnya dari diri seseorang lain ya, yang berhubungan sama kamu. Jadinya meskipun ada sesuatu yang positif di situ jadi nggak kelihatan gitu. Bisa jadi seperti itu Mas. Jadi kamu akhirnya menyimpulkan bahwa hubungan ini akhirnya hubungan yang aku sesalkan lagi seperti hubungan yang dulu-dulu gitu, seperti hubunganku yang lain-lain yang dulu pernah ada gitu. Jadi bisa jadi karena terlalu hati-hati ini ya. Itu jadi ya semoga bisa dipahami dan dicatat ya. Ya bagusnya di sini kalau kamu nonton video-video saya kamu bawa catatan ya. Barangkali ada saran-saran yang perlu atau ada hitungan-hitungan yang masuk buat kamu ya. Selanjutnya ya, kita cek peluang asmara kamu dari lokasi mana aja, dari area mana aja, apa di lingkungan pertemanan kamu atau di tempat kerja atau di sosmed atau di Tinder atau di Grindr kalau kamu sesama ya, atau mungkin guru kamu. entah dari mana aja, kita cek satu-satu pakai kartu ini ya. Kita scan setiap area hidup kamu, tapi sebelumnya saya ingatkan ini semua sifatnya sebatas gambaran-gambaran kemungkinan, bukan kepastian ya. Nah di sini ya, kalau ada cerita atau readingan yang kira-kira nggak menyenangkan ya, yang mungkin bisa dikatakan buruk menurut kamu ya, yang buruk bisa dihindari ya, dan kalau ada yang baik bisa kamu maksimalkan. Semua kembali ke sikap dan upaya masing-masing. Oke? By the way ya, pemberitahuan sedikit ya, ini penting buat semua dan ekstra penting kalau kamu berencana personal reading sama saya ya. Pertama, info kontak sama tarif lengkap di keterangan video ya. Terus yang kedua, kalau kirim pesan, khususnya kalau pertama kali ya, nomor kamu belum saya save di tempat saya, kamu nggak perlu kasih ucapan selamat siang, sore, malam, assalamualaikum dan sebagainya ya. Langsung aja kirim pesan, tante saya mau reading gitu ya. Jadi saya tahu itu kamu mau reading, bukan orang mau spam atau scam ya. Dan
buat semuanya ya, meskipun kamu nggak berencana reading ya, saya nggak ngechat siapapun duluan ya, apalagi nawar-nawarin reading, apalagi minta-minta sumbangan ya. Kalau ada yang begitu dan pakai nama saya atau pakai nama channel saya, itu bukan saya. Dan lagi ya, saya cuman piara satu nomor HP, jadi kalau bukan nomor yang tercantum di bawah, bukan saya. Oke? Buat kamu yang pengen donasi ya, daripada tanya nomor rekening atau tanya alamat, bisa join membership saya buka di sini ya. Dulu pernah saya buka terus saya tutup ya, karena banyak yang kesulitan mau daftar, gimana caranya, bayarnya gimana, ditolak-tolak melulu. Kali ini saya buka khusus buat yang mau aja, entah karena mau donasi atau karena mau ngiket lehernya dukunnya ini biar makin rajin upload ya. Bisa macam-macam alasannya di sini ya. Cuman diingat, kamu nggak dapat apa-apa, cuman chatroom aja di belakang ya. Saya nggak ngasih sajian khusus buat member ya, karena saya mau semua konten saya bisa diakses semua. Jadi semua bisa dapat manfaatnya, karena saya tahu value-nya yang saya sajikan ini seberapa bisa change in life ya. Saya rasa itu aja. Makasih sudah dengerin sejauh ini ya. Kita lanjut ke readingnya. Oke. Pertama, dilihat dari lingkungan sekitar kamu, dari house 3 ya. Ini bisa siapa aja. Syaratnya cuma satu, kamu sering ketemu gitu aja ya. Entah siapapun, kamu sering komunikasi, entah tetangga. Dan ketemu bukan kok selalu berarti kamu sengaja menemui, enggak. Bisa jadi sering ketemu di jalan, dalam perjalanan, atau ketemu di kantor karena satu ruangan mungkin ya. Intinya orang yang sering kenal, yang kenal dan sering ketemu sama kamu. Sini kartunya Ten of Wands ya. Saya rasa kalaupun ada ini ribet urusannya ya. Kalaupun ada yang bisa terjadi sesuatu antara kamu dan dirinya, mungkin ya, dengan Ten of Wands ini terlalu banyak urusannya jadinya ya. Ribet intinya itu, nggak usah dibahas panjang-panjang, kartunya nggak bagus. Terus dari kampung halaman, terlebih kalau kamu sudah hijrah dari tempat asal kamu, atau kalaupun kamu belum hijrah kemana-mana, masih tinggal di kampung halaman ya, orang-orang yang kamu kenal sudah lama mungkin ya, sudah dari dulu, atau orang-orang yang keluarga kamu kenal baik ya, ada nggak sih? Ada gitu ya. Bisa jadi ini ada perjodohan ya, yang oke buat kamu ya. Cuman ada yang perlu diingat di sini ya. Bisa jadi entah siapa ini ya, intinya orang yang keluarga kamu kenal atau kamu kenal sudah cukup lama dari kampung halaman kamu ya. Syaratnya itu tadi. Nah, bisa jadi ini orang mau sama kamu sebatas karena status kamu ya, entah karena kamu ada duitnya, entah karena kerjaan kamu oke ya, entah karena kamu cakep ekstra ya, kembangnya kampung atau kumbangnya kampung ya, entah intinya ada sesuatu yang di diri kamu yang dia anggap sebagai piala, katakanlah gitu ya. Jadi bukan kok mencintai kamu sebagai bukan kok mencintai belum ya, istilahnya naksir. Bukan kok naksir kamu karena kamu memang pas di hati dia, bukan, tapi karena ada sesuatu tentang diri kamu yang dilihat orang lain oke, dan dengan menggandeng atau bergandengan sama kamu, maka nanti dia juga kelihatan oke gitu ya. Jadi di sini ada sesuatu yang ya perlu ya catatan lah ya, memo gitu. Ya bisa jadi dia bukan kok orang jahat ya, cuman niatnya di awal kelihatannya kurang tulus, katakanlah ya, bukan kok nggak baik, kurang tulus gitu ya. Dan ini bisa jadi akhirnya jatuh cinta ke kamu sebagai kamu, terlepas dari apapun status yang sinar yang kamu, ini kan ada sinar ya, sinar yang kamu bagi sama dia, entah itu apapun itu, akhirnya dia bisa jadi seperti itu, akhirnya dia jatuh cinta sama kamu beneran gitu ya, bukan cuman lihat kamu sebagai piala ya. Bisa jadi, cuman catatan itu tetap ada gitu ya, perlu dicatat kan gitu ya. Terus yang dari house 5 ya, dari orang yang kamu taksir ini, kalau kamu memang ada seseorang yang kamu taksir loh ya, kalau kamu nggak naksir siapa-siapa ya mungkin bagian ini di skip aja. Ini buat Aquarius yang naksir seseorang. Di sini ada Two of Wands ya. Mungkin ya terjadinya hubungannya
kayak nggak pasti katakanlah ya, atau kalaupun pasti akhirnya kamu lihat bahwa ternyata dia nggak sebaik yang kamu pikirkan atau nggak seindah yang kamu khayalkan, atau nggak seindah yang kamu, kalau dia dilihat dari jauh kayak oke banget, tapi setelah kenal ternyata ya nggak gitu-gitu amat. Terus akhirnya kamu coba lihat-lihat yang lain gitu. Akhirnya kamu window shopping lagi. Itu ya. Jadi yang kamu taksir mungkin nggak ya enggak lah ya, nggak masuk lah ya. Terus dari tempat kerja, dari lingkungan kerja, di sini ada Chariot ya. Mungkin ada seseorang yang ya bisa nyambung, tapi mungkin terlalu banyak perbedaan di sini dengan Chariot ya. Kalau misal kamu sama dia punya tujuan sama, misalnya bukan cinta loh ya, bukan sebatas cinta doang atau sayang, sama-sama sayang, enggak, ini butuhnya bukan kok cinta, lebih dari itu. Masa depan yang sama, yang misal kamu punya goal apa, dia juga mesti punya goal yang sama untuk mengikat perbedaan ini, karena ini ada perbedaan yang fundamental sekali, mungkin perkara latar belakang budaya mungkin atau agama kayak gitu, pola pikirnya beda dan caranya menyelesaikan sesuatu meskipun tugasnya sama beda sama kamu itu. Jadi mungkin agak berat untuk menyatukan ya. Ada tapi berat untuk menyatukan, butuh waktu di sini. Dan butuh beberapa hal lain, bukan cuma waktu ya. Terus dari ya, kalau kamu mau orang, kalau ya buat Aquarius yang pengen dapat orang luar negeri misalnya ya, pengen dapat bule atau orang Afrika misalnya ya. King of Pentacles di sini ya. Ya mungkin nggak tahun ini ya. Kalau kamu maunya seseorang yang nggak dari bangsa kamu sendiri ya, nggak sebangsa tanah dan nggak sebangsa air dengan kamu ya, nggak tahun ini sepertinya. Mungkin ada kamu nemu kenal tahun ini, tapi ya sebatas ya kenal doang gitu ya, nggak lebih dari itu, bisa jadi sebatas itu. Nanti over time ya, eventually akhirnya jadi sesuatu, ada percikan-percikan sesuatu, terus eventually lagi, terus akhirnya bisa married. Butuh waktu yang sangat panjang di sini, butuh kesabaran dan ya banyak yang mesti kamu kuasai, pelajari untuk bisa nyampe di untuk bisa mendapatkan seseorang yang dari bukan bangsa kamu ya. Itu. Terus buat Aquarius yang mungkin mengharapkan atasan, maksudnya mengharapkan dapat seseorang yang status sosialnya di atas kamu, atau blatantly naksir atasan gitu ya. Intinya bisa siapa aja, intinya orang ini punya status di atas kamu atau posisi di atas kamu atau punya power yang lebih gede daripada kamu ya. Di sini kartunya Four of Swords ya. Ya, saya rasa mungkin tahun 2024 mungkin kamu istilahnya meletakkan mimpi, katakan ya. Mungkin ini kamu, kalaupun kamu pernah atau mungkin sekarang masih naksir seseorang yang seperti saya gambarkan tadi ya. Mungkin di tahun 2024 kamu akhirnya berpikir, alah udahlah, nggak perlulah gitu ya, aku bisa sendiri ya. Di sini mungkin kamu sudah nyoba ya. Tapi belum seberapa sih ya, sudah ada usaha-usaha dikit ya, cuman kayaknya nggak ada respon. Bisa jadi seperti itu ya, kayak nggak ada respon ya. Memang sepertinya memang nggak ada respon ya. Sepertinya memang nggak ada respon dan nggak perlu diteruskan lagi gitu ya. Kalau kamu naksir seseorang yang posisinya di atas kamu atau powernya ya, itu tadi lah ya. Itu. Nah, di sini ada The Lovers ya. Ini dari mana gitu ya. Ini orang yang naksir kamu gitu ya. Entah siapa ini ya. Intinya dia mungkin sudah pernah sama kamu dulu ya, pacaran mungkin, atau pernah menikah sama kamu. Terus sekarang hubungan masih oke gitu. Hubungan masih baik, atau bisa jadi bukan kok pernah ada hubungan sama kamu, tapi dia sudah lama naksir kamu dari jauh, nunggu kesempatan, nunggu jandamu, nunggu dudamu, katakanlah gitu ya. Ada seseorang di luar sana, entah siapa ya,
Kalau dilihat dari kartunya di sini The Lovers ya, mungkin ada kaitannya dengan, sebentar saya carikan kartu yang menurut feeling saya berhubungan dengan The Lovers yang ada nadanya sama. Nggak ada di sini ya. Ya mungkin ya itu tadi ya. Seseorang yang memang sudah kayak terlepas dari ini semua, bukan kok orang yang kamu, ya mungkin iya orang yang sering ketemu sama kamu, mungkin iya orang yang satu kerjaan sama kamu, mungkin iya orang yang keluarga kamu kenal, atau mungkin enggak semuanya gitu ya. Ini terlepas dari semua kategori ini ya. Ini seseorang yang mungkin sudah ada hubungan sama kamu sudah cukup lama, entah itu hubungannya pertemanan, entah itu mantan, entah itu apa ya, intinya sudah cukup lama. Bisa jadi ini best friend ya, karena dalam seorang best friend bisa kita temukan seorang lover yang true gitu, yang benar-benar, seringkali begitu gitu. Dalam lover yang true adalah seorang best friend buat kita. Itu ya bisa jadi ini best friend kamu, orang yang selalu support kamu meskipun kamu nggak tahu, meskipun kamu nggak lihat ya, meskipun kamu nggak sadar. Itu ya, ini bisa jadi ada kenyambungan di tahun 2024 ya. The Lovers. Nggak nyadar saya dari tadi ada kartu ini. Ya, itu buat Aquarius ya. Jadi kesempatannya memang, maksudnya ruang peluangnya memang nggak banyak ya. Kalau Pisces tadi ada hampir semua, kalau seingat saya ya memang nggak banyak ya. Kalaupun ada juga ada warningnya di situ ya, ada travel warningnya. Nah, di sini ada warningnya, di sini butuh waktu. Nah ini yang sudah terjalin mungkin ya, memang sudah ada hubungan koneksi, entah secara emosional, entah secara fisik, entah apa, intinya sudah ada. Tinggal kamu teruskan. Kalaupun kamu masih ragu ya, mungkin ini kartu secara ini atas bawah ya, mungkin sudah jelas ada tapi kamu masih ragu, kamu masih lihat-lihat yang lain ya. Ya silakan coba cari yang lain, mungkin ada yang lebih baik ya, barangkali lo ya. Nah, terakhir pesan dari House 12 buat kamu ya. House 12 nih ya, bawah sadar katakanlah ya, bawah sadar. Pesan yang mungkin bisa jadi a piece of power gitu katakanlah ya, secuil kekuatan buat kamu ya. Page of Pentacles, seperti saya bilang tadi, ini persis seperti posisinya, kartunya persis di Pisces ya. Jadi mungkin secara Saturn lagi di Pisces sekarang ya, dan itu berarti di house satunya Pisces, dan kamu Aquarius dipimpin oleh Saturn. Jadi mungkin Pisces sama Saturn ini tahun-tahun ini ya, 23, 24 sampai 25 mungkin jadi ada punya energi yang mirip-mirip gitu. Jadi kartunya mungkin jadinya sama di sini. Pesannya sama ya. Take your time gitu ya. Santai aja. Nggak usah keburu-buru ya. Apalagi keburu nafsu atau merasa tertekan. Harus segera. Nggak ada yang mengharuskan segera. Kalau ada yang mengharuskan segera nikah misalnya, segera nemu pacar, segera ini, segera itu orang yang nggak tahu perjalanan katakanlah ya. Mungkin dia sendiri dulu pernah ditekan seperti itu, terus sekarang balas dendam. Petty banget ya. Ya, ini take your time ya untuk mengenal. Kalau memang orang yang ini belum ada dan kamu masih harus mencari ya, take your time untuk mengenali orang per orang. Nanti yang terbaik kamu ambil, yang lainnya kamu buang. Ini kayak emphasis katakanlah, kayak ditekankan banget, jangan keburu-buru memutuskan bahwa ini orangnya atau itu bukan orangnya, bahwa yang ini enggak pas, jangan keburu-buru memutuskan ya. Ditelateni dulu, dikenali dulu sebaik-baiknya ya, semampunya kamu ya. Kalau memang butuhnya beberapa bulan ya beberapa bulan, kalau memang butuhnya beberapa tahun ya beberapa tahun. Page of Pentacles nih nggak terlalu ini ya, soal waktu santai gitu.
Yang penting aku bener-bener tahu orang ini realitanya seperti apa, realistisnya dia karakternya kayak gimana sih gitu ya. Boroknya di mana aja sih, tombol-tombolnya di mana aja, kayak gitu-gitunya kamu mesti tahu, dan untuk tahu itu semua butuh waktu. Itu aja sih pesannya ya. Mungkin kamu ada yang ada beberapa Aquarius yang merasa harus segera itu tadi. Jadi pesannya keluarnya ini juga seperti Pisces ya. Saya rasa itu aja, sampai jumpa di reading-reading yang lainnya ya. Salam.